Alright, selamat datang dalam program saya You Need to Know. Hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang kalian perlu tahu untuk memulai tahun ini menuju hal-hal yang luar biasa. Karena saya percaya walaupun ini masih masa pandemik, tapi Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib dalam hidupmu. Dan itu sebabnya pastikan kalian mendengar video ini sampai habis, karena ini kan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Alright, saya langsung saja. Nah, hari ini saya mau bercerita mengenai Yeremia. Oke, kenapa harus Yeremia? Karena saya mau bercerita pada saat ini bagaimana Allah memanggil Yeremia pada masa yang di kerajaan Yehuda sedang akan menerima hukuman dari Tuhan, ya, pada saat yang tidak baik. Dan ya mungkin ya sedikit sesuai dengan situasi kita saat ini, seperti Tuhan sedang menghukum dunia ini dengan virus corona, dengan keadaan yang sangat menakutkan. Bahkan pandemi ini menggoncang ekonomi, politik, semua negara, bahkan negara besar-besar pun sedang goncang sekarang. Dan apa yang kita pelajari hari ini menjadi dasar kita, kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita, mengarahkan kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga dalam tahun ini kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa karena Tuhan memiliki panggilan dan rencana dalam hidup kita. So, kita langsung saja. Alright. Nah, kita akan baca dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Tapi kita akan pelan-pelan ayat demi ayat kita akan baca dan melihat apa kebenaran firman Tuhan yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita, dan ini sangat luar biasa. Alright. Nah, saudara, mari kita baca dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Oke, maaf kalau saya pakai saudara seakan-akan berkhotbah, saya terbiasa dengan berkhotbah. Oke, nah, langsung saja. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, perhatikan. Saudara, perhatikan ayat 5 ini, bagaimana Allah memanggil Yeremia. Yang pertama, Allah yang membentuk Yeremia dalam rahim ibu. Saudara sekasih dalam Yesus, kita ini dibentuk oleh Allah, tangan Allah sendiri dalam rahim ibu kita. Mungkin kalian berpikir sekarang seperti merasa aku ini tidak ada apa-apanya, aku dipandang sebelah mata, di kantorku juga aku tidak dianggap ada, bahkan di komunitasku, di gereja pun aku tidak dianggap ada. Tapi saudara yang melihat video ini, pastikan kebenaran ini engkau terima dalam hidupmu, bahwa Allah sendiri yang membentuk engkau dengan tangannya. Dan kemudian dikatakan, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengudus engkau. Dan sebelum dikatakan, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi Allah mengenal kita. Is that amazing? Allah mengenal kita. Jadi saudara, Allah sangat mengenal kita karena Dia yang membentuk. Dan kemudian aku telah menguduskan engkau. Nah, saudara, kenapa harus dikuduskan? Karena ini, perhatikan, ini alasan Tuhan menguduskan kita. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara, ketika Allah memilih kita, merencanakan hidup kita, dan menguduskan kita untuk satu tujuan yang luar biasa. Dan hidupmu di tahun 2021 ini, Tuhan memiliki rencana yang luar biasa dalam hidupmu. Kalau engkau seperti merasa tidak ada apa-apa, dan engkau sekarang di PHK, bisnismu down, atau keadaan situasi, bahkan kesehatanmu, mungkin engkau sedang terkena virus corona. Wait, jangan takut, jangan khawatir, karena Allah sudah merencanakan hidupmu dan setelah menguduskan engkau. Nah, ingat, Tuhan punya rencana. Memang ini adalah panggilan terhadap Yeremia, tapi inilah cara Tuhan memanggil setiap orang percaya. Karena saudara, kalau melihat dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan ada pola yang sama bagaimana Allah memanggil setiap orang percaya, memanggil orang pilihannya. Nah, alright, sekarang kita lanjut. Jadi ingat, Allah memanggil Yeremia untuk nabi bagi bangsa-bangsa.
Allah bukan hanya memanggil Yeremia untuk nabi bagi bangsa Yehuda pada saat itu, tapi Allah memanggil Yeremia untuk bahkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya nabi bangsa Yehuda, tapi juga bangsa-bangsa yang lain. So, perhatikan. Nah, Tuhan memanggil engkau bukan hanya untuk komunitasmu, bukan hanya untuk daerahmu. Tuhan memanggil kau untuk menjadi berkat bukan hanya untuk perusahaan di mana engkau bekerja atau dimanapun. Tuhan memanggil kau untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sama seperti janji kepada Allah kepada Abraham. Maka oleh keturunanmu, maka bangsa-bangsa diberkati. Dan sama juga ketika Tuhan memanggil, Yesus memanggil atau mengutus murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 19-20. Maka pergilah engkau sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Perhatikan, pola Tuhan memanggil kita. Dan kalau saudara mau menerima panggilan Tuhan, Tuhan akan memakai engkau bagi bangsa-bangsa. That's amazing, right? Nah, kita lanjut. Dan kemudian dikatakan, maka aku menjawab. Nah, ini seringkali respon kita kepada Tuhan. Tuhan Allah, sungguh aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Nah, seringkali kita menjawab seperti itu kepada Tuhan. Tuhan, aku masih muda. Aku nggak ada pengalaman. Ingat saudara, dalam Mazmur dikatakan hikmat Tuhan memberi kecerdasan, kepintaran kepada orang yang tidak berpengalaman. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, saudara, apapun pengalaman saudara, apapun situasi saudara, jangan khawatir, Tuhan akan memakai engkau luar biasa bagi bangsa-bangsa. That's God's promises. That's God's plan. Oke. Nah, ya ini seringkali jawaban kita. Karena pada saat ini, Yeremia itu pada saat itu masih muda. Bahkan dikatakan waktu Allah memanggil Yeremia itu pada saat dia masih muda. Dikatakan bahkan dalam terjemahan lain bahasa Inggris dia masih anak-anak. Nah, ini perhatikan saudara, ini yang luar biasa. Nah, ini anak-anak Tuhan panggil, dari anak-anak. Nah, mungkin kalau berpikir sekarang aku ini masih mungkin di pekerjaan aku masih yang terendah, masih level rendah, tapi saudara pastikan hari ini bahwa Tuhan bisa memanggil siapapun. Right? Dan Tuhan bisa memakai siapapun. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini di ayat 7. Di ayat 7 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan kau katakan aku ini masih muda. Perhatikan, jangan katakan aku masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, perhatikan. Jadi waktu kita mungkin merespon pada Tuhan, Tuhan aku gak bisa melakukan apa-apa. Tapi Tuhan menjawab seperti ini. Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan kepada apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Nah, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan dalam situasi ini kita harus tahu bahwa Allah menyertai kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Nah, ini yang harus kita pegang janji Tuhan. Itu sebabnya Yesus katakan, Allah mengatakan di ayat 7 dikatakan, janganlah katakan aku ini masih muda, karena Allah menyertai kita. Firman Tuhan juga katakan bahwa kalau Allah beserta kita, tidak ada lawan kita. Nah, saudara perhatikan kemudian di ayat 9 dikatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menara. Saudara perhatikan ayat ini sangat penting bagi saudara, bagi teman-teman yang melihat video ini. Katakan setelah Allah mengatakan jangan takut, jangan khawatir, Allah menyertai, maka Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia, dan Tuhan berfirman kepada Yeremia. Nah, perhatikan, ketika Allah berfirman, maka sesuatu terjadi. Ketika Allah berfirman, maka dunia ini terjadi. Kalau saudara ingat kitab Kejadian pasal 1, Allah menciptakan semua ini dengan berfirman.
Nah, perhatikan, maka ketika berfirman, maka semua terjadi. Nah, waktu Allah berfirman kepada Yeremia, dia katakan, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Nah, ini yang dikatakan, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menalam. Nah, saudara perhatikan di tahun 2021 ini. Nah, Tuhan memberikan kita amanat, Tuhan memberikan kita otoritas. Bahkan kalau kita kembali amanat agung Matius 28 ayat 19-20, bahwa kita untuk pergi memuridkan. Kita harus pergi bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Dan dikatakan di sini, hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, panggilan Tuhan itu luar biasa. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa, sampai kerajaan-kerajaan. Dan masa pandemi ini di tahun 2021 ini, mulailah berpikir apa yang Tuhan sudah merencanakan dalam hidupmu. Minta Tuhan, Tuhan apa rencanamu dalam hidupku? Karena kalau kita berjalan dalam jalan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita dan akan memberikan kemenangan. Bahkan seperti apa yang dijanjikan kepada Yeremia, Tuhan akan menyertai Yeremia. Tuhan akan menyertai dia. Dan Tuhan dikatakan, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menalam. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita tidak melakukan, saya lompat di ayat 17 ini sangat penting. Tetapi engkau ini baiklah, engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka. Nah, saudara sekasih dalam Yesus melihat ini, bersiaplah karena Tuhan akan memakai engkau luar biasa. Dikatakan seperti ini, janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Nah, artinya di tahun 2021 ini kita hanya ada satu pilihan, yaitu untuk pergi dan menyampaikan kabar baik. Bahkan kalau firman Tuhan mengatakan dalam Matius 28 itu berbicara memuridkan orang. Karena kalau kita tidak melakukannya, maka apa yang dikatakan pada Yeremia dikatakan di sini, janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Dan pilihan kita hanya kalau kita tidak mau menggentarkan dunia atau kita digentarkan. Saya percaya hari ini saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kalau saudara diberkati, silakan share video ini kepada orang lain, karena saya percaya ini akan memberkati lebih banyak orang lagi. So God bless you, Tuhan Yesus memberkati.